persiapan meruqyah Bapak Ibu. Ya. Persiapan meruqyah. Apa yang disiapkan? Yang pertama bagi peruqyah itu persiapan ruhiyah dan persiapan jasadiah. Ya. Persiapan ruhiyah itu apa saja? Ya. Lanjut. Ya. Ini jadi lebih kepada persiapan khusus ya. Jadi ruhiyah kita ini benar-benar dimaksimalkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan akidah ya, luruskan akidah. Jadi dalam peruqyah itu jangan menggunakan khodam, jangan menggunakan bantuan jin ya. Ini nanti mengganggu akidah, merusak akidah. Ya, pastikan yang kita gunakan adalah ayat-ayat ruqyah, ayat Quran, dan kita tidak menggunakan bantuan jin, tapi hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mempunyai ilmu tentang meruqyah, ya. Ikuti kajian tentang ruqyah, baca buku, ya cari di Google tentang ruqyah dan sebagainya, ya. Tonton di YouTube dan sebagainya. Kemudian banyak baca kitab buku tentang tazkiyatun nafs, ya. Penyucian jiwa, ya, penyucian diri kita, buku-buku itu dibaca. Kemudian maksimalkan amalan wajib. Insya Allah sudah maksimal semua Bapak Ibu semua yang ada yang ikut kajian ini. Kemudian memperbanyak amalan sunnah juga sama, insya Allah sudah biasa ya. Memperhatikan adab-adab Islam ya. Adab Islam itu masuk rumah baca salam ya, masuk rumah kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa, sebelum tidur berdoa, setelah tidur berdoa, itu adab Islam. Kemudian menjauhi kemaksiatan dan banyak beristighfar, berdoa dan berzikir. Nah, ini persiapan khusus ya bagi ruqyah. Kemudian yang ke-8, harus memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat ya, bersih ya. Bapak Ibu bayangkan kalau baru pulang badminton, pulang olahraga, keringetan, nggak mandi, nggak wudhu, langsung meruqyah. Itu pastikan pasiennya akan muntah-muntah, betul, tapi muntah karena mencium bau badan kita yang bau keringat ya, bukan muntah-muntah karena bacaan kita. Jadi pastikan fisiknya, badan kita dalam keadaan bersih ya. Yang ke-9, berwudu ya. Kemudian salat 2 rakaat ya. Jika bisa salat 2 rakaat pada wudu, kemudian berdoa mohon petunjuk dan kemudahan segala urusan. Yang ke-10, baca Quran dengan tajwid yang benar. Nah, ini sebuah kesalahan ketika dia punya keberanian untuk meruqyah tapi bacanya belum benar. Kemudian yang ke-11, sebaiknya sudah menikah, terutama bagi yang akan meruqyah perempuan ya. Saya dulu waktu kuliah belum menikah sudah mulai meruqyah ya, memang godaannya luar biasa ya, godaannya luar biasa. Akhirnya saya termasuk yang cepat menikah ya, karena diantaranya motivasinya ini, saya ini sebaiknya sudah menikah karena menjadi peruqyah seperti itu. Kemudian bagi yang akan meruqyah perempuan harus didampingi oleh mahramnya ya. Mahramnya ya, kalau dia perempuan sama bapaknya, sama ibunya, sama kakaknya, sama adanya, atau sama siapa saudaranya gitu ya, sama pamannya dan sebagainya. Kemudian yang ke-13, yakin bahwa dia sendiri terbebas dari kemasukan jin. Ini ya, jangan sampai dianya sendiri diganggu jin kemudian dia meruqyah ya, nanti yang muntah-muntah malah dia gitu kan, baru baca Al-Fatihah 1 ayat dia sudah muntah duluan gitu kan, karena dirinya sendiri belum terbebas dari kemasukan jin. Yang ke-14, ini bertawakal bahwa yang menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sang peruqyah. Jadi berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan karena Allah yang maha menyembuhkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya persiapan orang yang diruqyah ya, bertaubat dan menjauhi dosa syirik, dosa bid'ah, dosa khurafat, dan dosa nafsu yang kotor. Dosa syirik itu apa? Dia masih percaya kepada ilmu kebatinan, mempercayai benda-benda keramat sebagai penyimpan kekuatan gaib, melakukan bentuk pengabdian kepada selain Allah, menggunakan jimat dan sebagainya. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu sebelum ruqyah. Saya pastikan saya tanya, Bapak Ibu punya jimat? Ini mohon kejujuran. Punya jimat enggak? Punya benda apa? Dianggap gaib. Kumpulkan semuanya, saya hancurkan dulu, baru kita ruqyah. Kalau tidak dihancurkan dulu, kurang berpengaruh. Bahkan bisa jadi tidak berpengaruh. Nah ini, mungkin punya apa ya? Jimat kecantikan, punya jimat laris dagangan dan sebagainya, jimat apa supaya nggak ada maling masuk dan sebagainya kan, seperti itu. Yang kedua, misalnya dosa bid'ah. Dosa bid'ah itu melakukan ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Bid'ah itu contohnya misalnya apa ya? Banyak ya.
Yang jelas misalnya zikir ya, dalam hal zikir misalnya, dalam hal puasa misalnya, Rasul nggak ada puasa dari Rasul, puasa mati geni itu nggak ada ya. Kemudian apalagi zikir misalnya baca kalimat ini sekian ratus kali ya nggak ada gitu kan. Kalau mau baca Asmaul Husna ya baca semuanya. Ya kalau mau istighfar ya sesuai petunjuk Nabi silakan gitu. Jadi kalau ada batasan angka, ada nggak Rasul menyuruh batasan angka? Kalau nggak ada ya sebanyak-banyaknya jangan dibatasi sendiri seperti itu. Itu nanti berefek kepada amalan kita. Harus dihindari. Yang berikutnya dosa khurafat. Ini mempercayai ramalan nasib ya. Jadi pastikan yang diruqyah itu tidak percaya kepada zodiak, tidak percaya kepada Mama Lemon kalau dulu misalnya gitu kan. Tidak percaya pada ramalan nasib dan sebagainya. Kemudian mempercayai adanya ruh orang yang meninggalkan yang gentayangan. Ini juga harus dipahami. Orang yang meninggal udah nggak ada yang gentayangan ya. Atau menghubungkan peristiwa alam dengan nasib dan sebagainya. Ini juga khurafat. Ya. Ini juga khurafat. Oh tuh ada kupu-kupu terbang, itu ada ular lewat, oh ada ini. Nah, ini dihubung-hubungkan seperti itu. Itu nggak boleh. Kemudian dosa nafsu kotor yaitu maksiat kemaluan ya, dosa lisan, nafsu kekuasaan, cinta dunia, merampas hak orang lain, berpoya-poya, mengumpulkan harta, menyia-nyiakan waktu, pikiran negatif dan sebagainya. Pokoknya Victor ya, kalau anak muda sekarang banyak Victor, pikiran kotor. Nah, pikiran kotor itu harus dihindari. Oke. Berikutnya. Nah, menghancurkan patung-patung yang di rumah atau di sekitar rumah, membakar gambar-gambar yang menampakkan aurat, gambar binatang yang dipajang, kecuali boneka yang dipakai untuk mainan anak-anak atau alat peraga pendidikan. Nah, itu pastikan patung-patung itu dihancurkan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau saya diundang ke rumah Ibu, saya lihat banyak patung, harus dihancurkan dulu seperti itu. Ya. Kemudian membakar atau menghinakan semua benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau magic ya. Raja, jimat, pusaka sakti, benda ajian, batu akik dan sebagainya ya. Ini beberapa kasus saya sering mengumpulkan ada keris kecil, ada batu akik, ada benda ajian, wah jimat dan sebagainya, itu pembakarannya lumayan lama itu. Kemudian musnahkan semuanya dengan membaca ayat kursi secara tartil dan suara yang keras sambil membakar benda-benda kemusyrikan tersebut atau meludahinya beberapa kali. Jika belum sempat melakukan itu semua, maka harus sudah ada sikap penolakan dan siap memusnahkannya. Jadi kalau belum sempat dibakar, penting orang itu siap menolak dan siap memusnahkannya. Ya, mungkin belum ketemu semua, jadi masih ada yang bisa-bisa. Nah ini pengalaman saya ketika meruqyah seorang ibu yang sudah tua ya. Ternyata banyak sekali jimat-jimat yang kemudian ditemukan menyusul. Kemudian menjauhi nyanyian setan atau musik, menjauhi nyanyian setan dan alat musik. Nyanyian setan seperti apa Bapak Ibu tahu ya insyaallah. Kemudian bila merokok, niatkan berhenti dari merokok. Karena salah satu makanan enak jin itu adalah asap rokok. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi salah satu makanan terenak bagi jin itu diantara adalah asap rokok. Ya. Kemudian yang berikutnya, bersuci dari hadas besar dan kecil. Baik orang yang akan diruqyah maupun orang yang akan menemaninya. Pastikan bersih ya dari hadas besar dan kecil. Ya. Kemudian menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan, baik orang yang akan diruqyah maupun orang yang akan menemaninya. Jadi pastikan di ruangan itu semua yang hadir pastikan menutup aurat. Pastikan dalam keadaan bersih dan bersuci. Ya. Kemudian seorang wanita harus ditemani mahramnya, sudah pasti. Ya. Berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian salat 2 rakaat ba'da wudu ya, dan berdoa memohon petunjuk dan kemudahan segala urusan. Jadi pastinya suruh wudu, kalau memungkinkan suruh salat dulu ya seperti itu. Kemudian menggantungkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang akan meruqyahnya. Ini berkali-kali saya katakan, harus harapannya kepada Allah, bukan kepada yang meruqyahnya. Kemudian memahamkan kepada keluarga pasien supaya tidak terpancing emosi terhadap apa yang diungkapkan oleh jin melalui pasien ketika diruqyah. Jadi kadang-kadang jin mungkin asal sebut, kadang juga kan pembohong ya. Mau saya dikirim sama sebulan tetangganya gitu kan gini-gini. Nah itu sabar, jangan emosi ya. Ini perlu dipahamkan dulu ya, bahwa apapun yang dikatakan udah cuekin saja, yang penting ini si ibu ini sembuh, pasien ini sembuh dengan ruqyah seperti itu. Kemudian tempatnya juga nih ya, tempatnya juga menentukan Bapak Ibu. Yang pertama, bersihkan tempat itu, ruangan itu dari benda yang mengandung kemusyrikan, gambar, patung, alat musik dan simbol-simbol kekufuran dan kemaksiatan. Ya, termasuk yang ada pada perlengkapan rumah, meja, kursi, perhiasan di rumah dan sebagainya.
Saya pernah meruqyah anak SMA, ya perempuan, ya 18 tahun ya. Itu di ruangan ruqyah itu saya lupa melihat tembok dinding sekitar di atas itu ternyata ada gambar artis itu, ada poster artis perempuan pamer aurat tentunya. Ketika terjadi ruqyah dialog, nah si jin itu bilang, saya juga ada teman saya tapi nggak di tubuh anak ini, ada di mana? Tuh ada di sana. Dia menunjuk ke gambar itu, ke gambar artis itu, dia sebut nama artis itu. Saya ada di situ, teman saya ada di situ katanya. Oh, hanya saya ambil, saya hancurkan langsung ya seperti itu. Nah, ini pastikan tempatnya bersih ya. Kemudian bila ada benar-benar kemusyrikan, nah atau hal yang harus dimusnahkan atau banyak tikus atau ular, maka lakukan peruqyah untuk tempat tersebut terlebih dahulu ya. Jadi kalau di rumah ibu banyak tikus, banyak ular, ini dicurigai banyak jinnya, maka ruqyah dulu rumah itu, tempat itu ya, bacakan ayat ruqyah di air dalam cukup banyak, kemudian ciptakan atau siramkan ke sarang-sarang tikus, sarang ular, dan semua sudut rumah kecuali kamar mandi atau WC. Jadi kalau rumahnya nggak mendukung tempatnya, pastikan dulu ruqyah tempat dulu ya. Baca Quran, baca ruqyah di air, kemudian disiramkan. Kemudian suasana atau kondisi tempat meruqyah ini tidak gaduh oleh suara obrolan atau suara-suara lainnya selain bacaan Quran, doa dan zikir, karena akan mengganggu konsentrasi. Jadi pastikan yang hadir fokus, ikut ya, ikut menemani, dengarkan, jangan malah ngobrol ya, nanti yang meruqyahnya terganggu ya fokusnya, khusyuan.